Halo teman Excel, di sini kita akan menjelaskan bagaimana membuat diagram alir atau bagan alir dengan shape pada Excel. Kenapa saya memilih shape pada Excel bukan di Word? Karena lembar kerja Excel itu lebih fleksibel daripada di Word. Jadi lembar kerja Excel ini bisa kita letakkan di mana saja, bekerja di mana saja, dan zoom in dan zoom out-nya lebih mudah digunakan. Bagaimana cara supaya mudahnya? Simak video ini sampai selesai. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Nah teman Excel, untuk membuat diagram alir atau bagan alir dengan shape, itu shape sendiri berada pada menu insert. Kemudian di sini pada grup illustration-nya terdapat ada shape. Tinggal kita pilih shape-nya. Nanti akan ditampilkan beberapa bentuk shape ya. Di sini cukup lengkap untuk bagaimana bentuk-bentuk shape-nya. Kita contohkan saja, kita mau mengambil yang bentuk seperti ini ya. Kemudian bisa kita buat seperti ini. Nah, secara standar ini akan membuat shape yang berwarna seperti ini. Ini bisa kita tambahkan teks dengan klik kanan lalu ambil edit teks dan ketik sini lampu tidak berfungsi. Agar teks di dalamnya bisa rata tengah, itu seperti biasa juga ya. Kita ambil home, kemudian di sini ada rata tengah ya. Nah, jadi karena rata tengah ini bisa kita edit besar kecilnya. Untuk warnanya apabila ingin transparan seperti ini bisa diambil di format, kemudian di sini ada bentuk transparan, atau bisa kita ambil di shape file ini warnanya seperti apa. Biasanya transparan. Kemudian untuk warna garis tepinya itu berada pada shape outline-nya. Kita ambil yang warna hitam seperti itu biasanya kan. Nah, agar shape ini bentuk warnanya tidak berubah-ubah setiap kita mengambil shape. Misalnya saya mengambil yang bentuk seperti ini ya. Nah, warnanya kembali seperti awal. Itu bisa kita klik kanan pada shape yang kita buat pertama tadi yang sudah kita edit. Klik kanan, jadikan itu menjadi set as default shape. Jadi sehingga apabila sudah seperti itu, saat kita mengambil shape kembali, kita ambil yang bentuk ini, maka bentuk shape-nya yaitu transparan dan garis tepinya berwarna hitam akan otomatis menyesuaikan. Ini bisa kita buat edit text, klik kanan edit text, kita buat di sini lampu terpasang. Bisa kita rata tengahkan lagi. Nah, seperti itu. Ini bisa kita sesuaikan besarnya ya. Kemudian untuk arrow-nya, tanda panah seperti ini bisa kita ambil juga pada ini, pada line-nya. Di sini otomatis kalau kita perhatikan ya, saat kita menekan ini ada seperti titik di tengah-tengah, itu mempermudah kita menentukan berada di tengah-tengah atau tidak. Kita tarik ke bawah saja. Nah, apabila kesulitan untuk menyesuaikan, ini kan mereng, kita bisa agar lurus jadinya kita ambil shape kembali ya, ambil line arrow-nya, tekan shift pada keyboard, tahan, maka ini akan tidak bisa mereng. Merengnya pun akan secara 45 derajat. Jadi ini lurus, ini mereng 45 dan ini 90. Seperti itu ya. Apabila tidak menekan shift itu bisa mereng sedikit seperti ini. Jadi kurang lurus jadinya. Apabila kita kurang pandai, maka nanti dikhawatirkan garisnya itu tidak lurus. Kita ambil insert lagi ya, arrow, kita tekan shift,
kita tarik seperti ini ada garis tengah, kita tarik ke bawah sehingga arrownya pun menjadi lurus. Kemudian kita sesuaikan saja seperti ini. Untuk warnanya kita klik dulu, ambil format, kemudian di sini ada shape outline, kita ubah menjadi hitam. Untuk ketebalannya bisa diambil pada wax ini, tebalnya seperti apa, kita ambil 1 pt. Oke. Untuk yang keduanya yang dipasang lampu itu tidak perlu kita ngambil insert shape lagi, ini bisa kita copy paste. Untuk melakukan copy paste itu bisa dengan menekan Ctrl pada keyboard, kemudian ini bisa kita tarik. Setelah ditarik akan membuat 2 buah shape yang sama. Ini kita ubah namanya menjadi pasang lampu. Pasang lampu. Oke, kita sesuaikan saja. Di sini kita ambil insert, kita ambil yang arrow ke kanan. Jangan lupa untuk menekan shift pada keyboard agar nanti garisnya lurus, tidak belok-belok. Nah, tadi kita lupa untuk lane-nya belum kita defaultkan. Kita defaultkan dulu. Kita klik kanan, ambil set as default lane. Jadi setiap kita nanti mengambil yang bentuk lane, shape yang bentuk lane itu akan menjadi seperti ini. Jadi kita tidak ada mengedit-edit lagi ya. Oke, ambil insert, tekan shift pada keyboard, kemudian tarik seperti ini. Oke. Nah, untuk yang tanda panah ini kita bisa menekan Ctrl lalu tarik ke bawah agar tidak bergaris geser. Kita tekan Ctrl Shift lalu kita tarik ke bawah. Jadi ini susah untuk digeser ya. Nah, dia akan lurus lane-nya. Oke, yang untuk bola lampu terbakar, yang ini yang kita copy. Kita Ctrl Shift lalu kita tarik ke bawah. Kasus seperti ini bisa kita blok dulu dengan menekan Ctrl. Jadi kita klik ini, tekan Ctrl lalu kita klik ini, lalu kita klik ini. Jangan lupa untuk menahan terus Ctrl-nya sehingga bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Agar tidak bergerak-gerak, kita bisa menekan Ctrl Shift lalu tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk pasang lampunya Ctrl Shift ke bawah sehingga nanti hasilnya akan lurus. Untuk perbaikan lampu kita ambil ini, kita tekan dulu Ctrl pada keyboard lalu kita tarik. Nah, akan terjadi shape seperti ini ya. Ini bisa kita edit namanya sesuai keinginan seperti ini ya, bola lampu terbakar. Untuk membuat ya tidak, itu bisa buat insert, kemudian ini cuman nanti untuk lane-nya kita edit ya. Untuk formatnya di sini shape outline-nya kita rubah menjadi putih. Kita buat edit, kita buat sini ya. Nah, kalau seperti ini agar lebih dekat tulisan ya dan tidak menutupi pada gambar panahnya atau arrow-nya, ini bisa kita balikkan ke belakang gambar. Jadi klik kanan, ambil di sini send to back, ambil send to back sehingga nanti ianya bisa dekat ke arah panah dan tidak menutupi dari tanda panah tersebut. Bisa kita kontrol lalu kita tarik. Sini tidak ya. Ini bisa diedit panjang. Ini bisa kita Ctrl Shift tarik ke bawah. Ya, ini lupa kita untuk membalikkan ke belakang, send to back. Oke, ini send to back juga. Kita kembalikan ke belakang. Nah, jadi bisa terlihat jelas.
ini masih berpisah satu-satu agar ini tidak bisa bergerak, jadi posisinya tetap. Apabila kita nanti memindahkan quote, kita harus menggrupkannya. Cara menggrupkannya tinggal teman-teman tekan Ctrl G, quote spesial. Untuk keterangan quote spesial silahkan teman-teman untuk menonton video saya sebelumnya ya. Ambil spesial, lalu kita klik objek, lalu kita oke kan. Maka nanti semua yang membentuk objek atau gambar itu akan terblok ya. Ini kita hapus dulu karena ini objek akan dibaca juga oleh dia. Nah, ambil Ctrl G spesial, kemudian ambil objek, lalu kita oke kan. Di sini kita klik kanan, lalu kita grupkan. Di sini ada grup, kita grupkan. Maka yang tadi itu bisa kita geser secara keseluruhan, dan ini bisa di copy paste ke Word atau ke tempat lain. Dan ini masih bisa diedit nama-namanya. Lampu terbakar misalnya di sini kan, terbakar. Demikian video ini, apabila bermanfaat silahkan like dan share. Hai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat tutorial Microsoft Excel setiap hari Senin dan Kamis, dan klik video lainnya untuk melanjutkan pembelajaran.